Halo, semangat pagi, 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 pagi. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salve, berkah dalam. Apa kabar Ibu Bapak semuanya? Sehat selalu, sehat Om Erik. Kita berjumpa lagi di dalam live streaming Komal TikTok Damai Kasih Channel Team dan juga relay di dalam YouTube Damai Kasih Channel Team. Materi hari ini berkaitan apakah kekristenan mengajarkan perpuluhan? Oke, nanti kita kupas tuntas. Tetapi sebelumnya saya, Erik, atas nama Damai Kasih Channel Team, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Ibu Bapak semuanya atas support, dukungan, dan doa dari Ibu Bapak semuanya. Sampai detik hari ini, kami Damai Kasih Channel Team masih diberikan kesehatan, keselamatan, kekuatan, serta ditambahkan iman kami semuanya. Saya, pribadi saya, dan Damai Kasih Channel Team juga senantiasa berdoa untuk Ibu Bapak semuanya sekeluarga. Kiranya Ibu Bapak semuanya sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, kekuatan, serta ditambahkan iman. Juga untuk segenap para pastor kami, para bruder kami, para suster kami, dan juga segenap yang kukasihi Bapak Uskup kami dan kucintai Paus kami Fransiskus. Semoga beliau-beliau semuanya senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, kekuatan, dan juga ditambahkan iman. Oke. Tadi sempat dengar kalian ya tadi ya. Baiklah sustukan in pasilaran to kaya salam kenal semua. Saya dikatakan nama permandinya Herman, nama panggilannya Hero. Jadi ya Shirley. Jadi Mas Erik jadi nama panggilan tuh Hero, jadi lebih dikenal dengan Hero daripada Hermannya ya. Siap Romo Cafe, mantap. Jangan lupa kitab suci semua yang ada di sini. Siap Romo. Oke. Oh ya, sudah didengar ya. Selamat malam untuk sama saudara di Indonesia dan mungkin yang berada di tempat lain ya. Tema apa tadi Pak Erik? Apa Romo? Gimana temanya Romo? Temanya apakah Kristen mengajarkan perpuluhan? Oke, itu yang pertama harus kita bedakan antara membayar perpuluhan dan memberi perpuluhan ya. Ini sangat berbeda ya. Apa artinya Sanjay? Apa artinya memberi? Memberi itu bagi saya berbagi, Romo. Membayar? Pakai duit, Romo. Kalau membayar pakai duit. Oke. Sebelum mulai dari situ, kita sebenarnya harus buat perbedaan antara sama saudara Yahudi dan kita yang Kristen ya. Kristen ya, kita semua Kristen ya. Hanya Indonesia membedakan Kristen, Katolik dan semuanya itu. Oke. Yang pertama kita harus membedakan bahwa orang Yahudi adalah anak-anak hukum Taurat dan orang-orang Kristen adalah anak-anak kasih karunia. Ini yang harus kita bedakan pertama ya. Yang berada di dalam hukum Taurat, dia harus memenuhi semua hukum Taurat. 613 hukum Taurat. 365 hukum negatif. Jangan berjalan jauh lebih dari 100 meter, jangan masak, jangan menyalakan api pada hari Sabat, dan lain sebagainya. Jangan menyentuh korban dengan berdarah, jangan sampai nanti ibadahmu tidak diterima Tuhan. Kita ingat perumpamaan orang Samaria yang baik ya. Dalam proses ini ada 248 hukum positif. Lakukanlah, dan lain sebagainya. Oke. Dan bagi orang Kristen, revelasi yang sudah terpenuhi
di dalam Kristus yang kita temukan di dalam 1 Ibrani ayat 1, bab 1 ayat 1. Kita di situ dulu, kita bedakan dulu antara dua revelasi ini. Revelasi untuk Israel, perjanjian lama. Revelasi ini bagi orang Israel adalah hukum, sabda Tuhan bagi mereka adalah hukum yang harus dipenuhi, dan kalau tidak dipenuhi maka akan dihukum. Sedangkan revelasi bagi kekristenan ada di dalam Yesus. Kita mulai dari sini dulu, perbedaan revelasi. Oke, Ibrani 1, bab 1 ayat 1. Ibrani 1 ayat 1. Perikopnya, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Oke, kita lihat bahwa perjanjian lama ya, bagi orang Yahudi, Allah merevelasikan dirinya berbicara kepada orang Israel melalui para nabi. Oke, berarti perjanjian lama, hukum Taurat. Silakan, tetapi Lanjut ya Romo. ya, Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai orang yang berhak menerima segala yang ada. Oke, Mas. Berarti dalam pengertian ini ada dua revelasi Allah ya. Yang pertama kepada orang Israel melalui para nabi, dan revelasi melalui anaknya sendiri yang dia berikan kuasa untuk semuanya. Oke, dalam pengertian ini kita masuk di dalam konsep bahwa saudara-saudara Yahudi adalah anak-anak hukum Taurat dan kekristenan adalah anak-anak kasih karunia. Yang berada di dalam hukum Taurat harus menjalankan semua yang ada di dalam hukum Taurat, dan kekristenan yang ada di dalam kasih karunia Allah dalam Yesus harus menjalankan semua yang Yesus minta. Kalau setuju kita lanjut. Erik, setuju nggak? Setuju Romo. Setuju Romo. Setuju Romo. Berarti kita berbicara sekarang sebagai orang Kristen yang melihat hukum Taurat dan juga melihat dan menghidupi apa yang Yesus mau. Ini penting banget loh. Nanti kita sebentar sampai di mana Yesus mengutus para muridnya untuk apa. Ini penting. Untuk menagih persepuluhan atau apa? Oke, pertama kita harus bedakan bahwa antara Yahudi yang berada di dalam hukum Taurat dan antara kekristenan yang berada di dalam kasih karunia. Oke, kita mulai baca Roma 6:14, Roma 3:19, oke, pertama dulu lah Roma 6:14. Monggo. Siap. Roma 6:14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Oke, dan Roma 3:19. Konsentrasi dulu sini ya Mas Erik ya. Siap, Roma 3:19. Saya baca Roma 3:19. Oh, Oke. Oke, jadi kita saling ya, Roma 3:19 disiapkan oleh Brandon, dan Galatia ya 3:19 disiapkan oleh Militan Katolik. Oke. Monggo. Roma 3:19. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditunjukkan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukum Allah.
Lanjut. Oke, dalam Lanjut ya. ke- Oh, ya benar sekali. Benar-benar dibedakan ya antara orang Yahudi dan orang Kristen ya. Saya mau pelan-pelan ngantar ke situ dulu ya. Iya, iya, Romo. Nanti kita sampai bahwa persepuluhan itu Kristen atau Yahudi. Penting. Kalau memang Yahudi itu di bawah hukum ya. Dan persepuluhan itu salah satu dari 6 pesta penting yang harus dijalankan oleh orang Yahudi di dalam kitab Imamat bab 23. Jadi teman-teman Kristen yang lagi minta-minta persepuluhan untuk dibayar itu harus penuhi 5 pesta yang lain juga ya. Oke, pelan-pelan. Oke, Galatia 3:19 sambil Brandon siapkan Efesus 2:11 ya. Ternyata banyak ayat-ayat yang mengatakan bahwa kita sudah Kristen, kita sudah di dalam kasih karunia, kita bukan lagi di dalam hukum Taurat. Oke, silakan. Siap, Romo. Galatia 3:19. 3 ayat 19. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran, sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Oke, jadi ini masih ngomong tentang hukum Taurat berbeda dengan kekristenan dalam pengertian itu ya. Efesus 2:11 hanya baca cepat-cepat supaya nanti sampai ke tema ya. Efesus 2:11. Oh, sambil Sanjaya menyiapkan kisah para rasul 7:11-12 ya. Efesus 2:11. Oke. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Oke, lanjut. Siap. Kisah para Rasul 7 ayat 11 sampai 12. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Kisah para rasul enggak? Iya, kisah para rasul 7 ayat 11 sampai 12. 7:11 sampai 12. Iya, Ya. Romo. Oke, silakan. Maksudnya dalam pengertian oke lah. Dalam kelaparan dan semua. Jadi kita bilang oke lah. Dalam kelaparan semua mereka pergi sampai di Mesir dan lain sebagainya. Oke lah. Kita mulai nih, buka pelan-pelan. Oh, persepuluhan itu ada hubungan dengan kelaparan enggak? Dan belas kasih enggak? Iyalah, kita pelan-pelan ke sana lah. Begitu. Oh. Siap, Romo. Ya, pelan-pelan ke sana. Oh, ada hubungannya dengan kelaparan dan belas kasih enggak ya? Tolong buka Imamat 23. Itu Imamat 23 itu rincian dari semua pesta-pestanya orang Yahudi ya, Mas. Imamat 23, Brandon. itu semua rincian pesta-pesta dari orang Yahudi. Ayatnya berapa, Romo? Imamat 23? Oh, tolong buka aja dulu. Itu saya mau katakan bahwa itu semua rincian dari pesta-pesta orang Yahudi ya. Ya, sudah saya buka, Romo. Oke, coba lihat ayat 10. Salah satunya di ayat 10. Imamat 23 ayat 10. Oke, mungkin ayat 10. Coba dibaca ayat. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Mulai dari sini. Kepada siapa? Imam.
Imam. Pendeta? Imam Romo. Imam Oke. Romo. Imam. Itu kalau Imam kita baca Romo. semua itu ada 6 pesta besar loh. Kalau kita mau nanti kalau waktu nanti takut panjang ya. Jadi ada pesta-pesta menurut orang Yahudi itu apa saja. Jadi Imamat 23 itu berbicara tentang semua pesta orang-orang Yahudi. Dan salah satu pesta yang mereka rayakan tadi itu ayat 10 tadi. Brandon silakan ulang. Imamat 23 ayat 10. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu. Untuk siapa? Imam. Untuk imam. Tapi pertanyaan kita, pelan-pelan nih. Imam Yahudi itu siapa saja? Mau tahu nih, imam Yahudi itu siapa saja? Mas Sanjaya, tolong. Ulangan 18 ayat 1 sampai 8. Ayat 1 aja lah kalau itu. Kita mau tahu ya imam-imam Yahudi itu siapa ya sebenarnya? Ayat 1 sampai 8. Kira-kira imam itu imam yang menerima itu siapa aja begitu. Saya bantu bacakan, Romo. Siap. Oke, yang sudah dapat silakan. Imam-imam orang Lewi, seluruh suku Lewi, janganlah mendapat bagian milik pusaka bersama-sama orang Israel dari korban api-apian kepada Tuhan, dan apa yang menjadi miliknya harus mereka mendapat rezeki. Oke, konsentrasi di ayat 1. Imam yang dimaksudkan dalam kitab Imamat 23 ayat 10 itu siapa? Oke, kita temukan di ulangan ini. Silakan ayat 1 aja. Kita baca. 1 aja. Ya, diulang. Ya. Imam-imam orang Lewi, seluruh suku Lewi. Jadi seluruh suku Lewi itu tidak mendapat tanah perjanjian. Karena Tuhan bersabda di sini nih. Mereka tidak menerima tanah perjanjian. Sebelah suku yang lain terima tanah perjanjian. Karena suku-suku Lewi yang adalah keturunan imam-imam Yahudi, pekerjaan mereka adalah melayani bait Allah, melayani sinagoga di kebaktian kultus Yahudi. Jadi mereka akan mendapat rezeki dari kalian. Silakan baca ulang pelan-pelan, Mas. Siap. Imam-imam orang Lewi, seluruh suku Lewi, janganlah mendapat bagian milik pusaka bersama-sama orang Israel. Aduh Mas, kalau orang Yahudi bilang milik pusaka itu tanah perjanjian. Siapa yang perintahkan ini? Ayo Sanjaya. Siapa yang perintahkan? Musa, Romo. Siapa yang perintahkan Musa? Tuhan Allah, Romo. Tetragrammaton. Oke, langsung aja ke sana. Tuhan yang perintahkan, mereka jangan terima lagi kan. Mereka nggak boleh itu. Lanjut dikit. Siap, Romo. Dari korban api-apian kepada Tuhan dan apa yang menjadi miliknya, nyanya besar, Romo. Harus mereka mendapat rezeki. Oh. Makanya tadi yang saya bilang ulangan tadi, maaf ya tadi bilangan, maaf, bisa dibaca bilangan. Bilangan 8 tadi ayat 24 25 tadi saya bilang ulangan ya, maaf ya. Bilangan Romo, bilangan 8 ya Romo. Ya, 8 24 sampai 25. Karena itu karena mereka tidak mendapat tanah perjanjian, karena mereka akan mendedikasikan di kultus Yahudi, di seluruh perayaan Yahudi, maka Tuhan bilang di dalam bilangan 8 24 sampai 25. Silakan.
Ya, Bilangan 8:24. Inilah yang berlaku bagi orang Lewi. Setiap orang yang berumur 25 tahun ke atas wajib bertugas supaya ia bekerja pada kemah pertemuan. 25. Tetapi jika ia berumur 50 tahun, haruslah ia dibebaskan dari pekerjaan itu sehingga tak usah ia bekerja lebih lama lagi. Oke, jadi mereka dapat persepuluhan sampai umur 50 tahun ya. Ya, Mas Erik gimana nih? Jadi dari umur berapa tadi Brandon? 25, mereka melayani? 25 Romo. 25 tahun. Mereka melayani ini. 25 tahun. Dari umur 25 tahun sampai umur 50. Jadi mereka nanti terima persepuluhannya itu 25 tahun ya. Setelah 50 tahun nggak boleh terima lagi ya. Ada jangka waktunya, Romo. Oke, tetapi pelayanan mereka ini sebagai imam Yahudi ya, dari 25 tahun sampai 50 tahun, upahnya apa? Karena yang pertama mereka sudah tidak ada tanah, nggak terbagi. Tuhan bilang nggak boleh, mereka nanti dedikasinya di bait Allah, di sinagoga dan semuanya itu pelayanan liturgis. Aduh, mereka nggak kerja, kalau nggak kerja ya pasti nggak dapat uang lah, seperti itu, nggak dapat makanan lah, maaf ya, uang nggak dapat makanan lah. Maka Tuhan bilang mereka ini akan mendapatkan apa? Imamat 27, 30 sampai dengan 34. Imamat 27 Romo. Ayat 30 sampai dengan 34. Ya, Imamat 27 ayat 30 sampai 34. Demikian juga segala persembahan persepuluhan yang dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. 31. Tetapi jikalau seseorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambah 1/5. 32. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari banyak tongkat gembala, waktu dihitung setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. 33. Janganlah dipilih-pilih mana yang baik dan mana yang buruk, dan janganlah ditukar. Jikalau orang menukarnya juga, maka baik hewan itu maupun tukarnya haruslah kudus dan tidak boleh ditebus. Oke, 34. Itulah perintah-perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang Israel. Tapi kita belum tahu siapa yang akan terima kan? Yes, belum tahu. Belum tahu ini. Kita ini belum tahu siapa yang akan terima ya. Semuanya Brandon dan teman-teman semua. Kita belum tahu siapa yang akan terima, hanya bilang imam. Oke, persembahan bawa ke imam yang tadi Imamat 23 ayat 10. Lalu bilang juga orang-orang Lewi adalah imam. Tetapi belum nih, di sekolah skripturanya belum lihat langsung siapa yang harus terima ya. Oke lah, buka Ulangan 14, 28, 29. Ulangan 14. Ulangan 14, 28, 29. 28, 29. Saya baca mau. Oke, monggo. 28, 29. Pada akhir 3 tahun, engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu. Berapa tahun? Gimana Romo? Berapa tahun, Pak? 3 tahun, Romo. 3 tahun. 3 tahun. Bukan ketika kamu menjual kuda, menjual sapi, menjual rumah, menjual. Dan ini penting, dari mana? Dari apa yang kamu tanam ya. Monggo. Yes.
pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka kotam itu Pak Erik. Gimana Romo? Pelan-pelan ya. Kotam itu adalah satu tempat di bait Allah yang mereka harus simpan ya. Semacam kemah perbendaharaan atau gudang perbendaharaan untuk semua yang ada di bait suci ya. Kalau kita bilang kotam itu. Oke, silakan. Maka orang Lewi karena maka siapa Pak? Orang Lewi. Orang Lewi Kembali lagi yang tadi kan, Imam Yahudi itu orang Lewi. Maka orang Lewi satu. Karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Tanah terjanji. Yes. Lanjut. Dan orang asing. Yang kedua. Orang asing orang kedua. Dan orang asing, anak yatim. Ketiga. Dan janda yang di dalam tempatmu. 4. Dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi akan datang makan Romo dan menjadi kenyang supaya gimana Romo? Monggo. Supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu Romo. Oh iya. Ngeri ya Mo. Luar biasa Romo. Luar biasa. Pelan-pelan. Oke, jadi yang pertama. Tadi kita udah bilang bahwa Lewi Imamat 23 ayat 10 harus diberikan persembahan itu kepada imam ya. Tapi kita belum tahu imam Yahudi itu siapa. Oh, ternyata suku Lewi. Tuhan bilang melalui Musa, Tuhan bilang jangan mereka dapatkan tanah pusaka perjanjian itu, tanah pusaka ya, bagi mereka itu sangat berharga ya, pusaka. Jadi orang Lewi ini nggak dapat tanah. Oh ya udahlah, kalian tuh melayani Tuhan di bait Allah. Nggak usah cemas nanti seperti apa. Oh, nanti kita temukan di sini ternyata Ulangan 14:28-29 katakan bahwa karena mereka tidak mendapat tanah pusaka untuk bekerja, maka yang lain harus membayar persepuluhan itu untuk apa? Untuk orang asing, janda, yatim piatu. Betul. Supaya selalu ada makanan di bait Allah untuk mereka. Nanti orang bilang, di perjanjian lama nggak ada ya. Tuhan bilang, di manakah engkau ketika saya sebagai orang asing? Di manakah engkau ketika saya lapar, saya haus? Oh, nanti sampai di sana lah. Pelan-pelan ya. Ini kan tidak cukup. Tunjukkan yang lain. Silakan Ulangan 26, 12, 14. Ulangan 26, 12, 14. 12, 14. Siap, Romo. Apabila dalam tahun yang ketiga, iya Romo, tahun yang ketiga Romo ini. Jadi bukan setiap saat ya, bukan setiap saat ya. Bukan setiap saat Romo, bukan setiap saat, betul. Bukan reksona setiap saat Romo, bukan reksona. Bukan tiap bulan, oke. Iya, bukan tiap Tidak ada bulan. yang tiap saat juga. Tidak ada. Jual persepuluhan, jual kuda, jual kambing. Tidak ada Romo. Tidak ada yang ada reksona Romo, setiap saat Romo itu reksona Romo. Oke, silakan. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau ada pesta besar. Pesta besar itu pesta besar bagi orang Yahudi. Tahun persembahan persepuluhan, pesta besarnya Romo di sini. Oke, siap Romo. Tapi orang Yahudi ya, orang Yahudi ya Mo. Karena mereka ada di dalam
hukum Taurat, sedangkan orang Kristen kita ada di dalam kasih karunia Allah yang tadi kita sudah baca semua tadi ya. Oke, silakan. Siap Romo, mantap Romo. Saya ulang dari depan. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi. Satu. Orang asing. Dua. Kedua. Anak yatim. Tiga. Dan kepada janda. Empat. Supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Ulangan 26 ayat 13. Dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu, telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku. Juga telah kuberikan kepada orang Lewi, pertama, dan kepada orang asing, kedua, anak yatim, ketiga, dan kepada janda, keempat. Berapa kali? Udah 3 kali ya? Udah 3 kali diulang. 3 kali Romo, sudah 3 kali diulang. Jadi bukan main-main ya? Bukan, ya betul. Tepat seperti perintah yang telah kau berikan kepadaku. Tidak kulangkai. Gimana Romo? Mas, perintahnya siapa Mas? Perintahnya Tuhan Romo. Silakan. Tidak kulangkahi atau kulupakan sesuatu dari perintahmu. Tidak kulangkai atau kulupakan sesuatu dari perintahmu itu. Oke. Jadi selain alasan yang mereka tidak mendapat tanah sebagai imam Yahudi, orang Lewi, kita bertanya ya, apa yang mereka harus lakukan supaya mereka bisa mendapat itu ya? Nanti sistem perbandingannya, kalau teman-teman minta maaf ya teman-teman Kristen, pendeta, apakah kamu melakukan seperti yang dilakukan oleh Imam Lewi atau tidak? Imam Lewi itu membawa korban loh di atas altar. Salah satunya ya. Nanti sebenarnya kita temukan pekerjaan orang imam-imam Lewi itu seperti apa supaya mereka layak menerima persepuluhan itu. Kalau teman-teman pendeta membuat seperti yang dibuat oleh orang Lewi, monggo silakan terima. Kalau tidak, ingat baik-baik, jangan sampai mencuri dari orang miskin, seperti dari janda dari anak yatim. Ini ada tertulis, di Maleakhi sebentar Pak, kita sampai di sana. Kamu telah menipu saya dan mencuri dari anak-anak yatim. Oh, ternyata yang mencuri itu yang pertama yang tidak membayar persepuluhan, yang kedua yang mencuri itu adalah mencuri lagi dari mereka yang telah membayar persepuluhan ya Pak. Oke, minta maaf sambil tertawa begini supaya bukan karena mau gimana ya. Minta maaf, cara saya seperti ini ya, daripada pusing-pusing kepala. Oke. Ayat 14 belum ya Romo? Ayat 14-nya belum. Ulangan 26 ayat 14. Pada waktu aku berkabung sesuatu, tidak kumakan. Sebentar Romo ketawanya gimana gitu loh, hatiku sesak. Saya ulang dari awal. Ulangan 26 ayat 14. Pada waktu aku berkabung, sesuatu tidak kumakan dari persembahan kudus itu. Pada waktu aku najis, sesuatu tidak kujauhkan daripadanya. Juga sesuatu tidak kupersembahkan daripadanya kepada orang mati.
Tetapi aku mendengarkan suara Tuhan Allahku. Aku berbuat sesuai dengan segala yang telah kau perintahkan kepadaku. Oke, sampai di sini bisa ya? Sampai sini udah mengerti bahwa persepuluhan itu untuk orang Lewi, untuk janda, orang asing, dan anak yatim piatu ya. Supaya mereka tidak lapar, supaya mereka selalu punya makanan. Ini penting sekali loh dalam pengertian ini ya. Jadi kalau kita mau analisa, oh kalau begitu persepuluhan itu dalam bentuk apa Pak? Dalam uang atau bentuk gimana Romo? Kalau begitu kita analisa persepuluhan itu dalam bentuk uang atau persembahan hasil tanah makanan. Romo, hasil tanah, hasil bumi dan lain sebagainya. Nanti kita pelan-pelan, oh ternyata persepuluhan itu dalam bentuk ini ya. Nanti juga menjadi kritikan kepada Yesus sampai Yesus bilang, kok kamu persepuluhan sampai di bumbu segala macam, nggak ada itu. Dan tidak kritik orang munafik, orang Farisi begitu nanti ya. Sebentar, pelan-pelan di sana. Mau tahu kan yang ini? Nah, nanti sampai di sana, oke? Kita konsentrasi dulu Lewi ya. Lewi kenapa mereka pantas mendapatkan semuanya itu. Bilangan 18, 21. Bilangan 18, siap. Bilangan 18 ayat 21 sampai 31, tetapi itu hanya untuk kita bacakan. Mungkin kalau mau baca sekarang mungkin terlalu panjang. Ya. Tapi coba kita baca ayat pertamanya dulu, 21. Bilangan 18 ayat 21. Sanjaya siapkan Nehemia 10, 36, 39. Oke, Bilangan 18 ayat 21. Mengenai Bani Lewi. Mengenai Bani Lewi ya, Bani Lewi. Mengenai Bani Lewi. Sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan. Aduh. Sebentar Romoku. Mengenai Bani Lewi. Sesungguhnya Imam Lewi. Mengenai Bani Lewi, Imam Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel. Bukan pendeta ya Pak? Di antara orang Israel. Gimana Romo? Bukan pendeta ya Pak, orang Lewi. Imam. Romo, saya minum kopi dulu Romo. Romo, saya minum kopi dulu, pedes banget mau. Gak enak Romo. Di antara orang Israel ya, sebagai milik pusakanya, untuk membalas sekolah skritura. Kenapa nggak baca? Yang sekolah skritura kenapa nggak mau praktekan? Romo kan profesor doktor sola skriptura, tadi saya sudah berikan gelar Romo itu. Saya belajar sendiri aja. Aku mau lebih mau enggak terserah gua lah, sebenarnya lu tidak ngantuk aja. Saya ulang Romo dari depan Romo, saya ulang. Banyak orang baper di live chat ini. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel. Bukan pendeta. Di antara orang Israel. Sebagai milik pusakanya. Untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka. Pekerjaan pada kemah pertemuan. Oke. Ini supaya jangan sampai 31. Nanti kalian baca sendirilah. Nanti ya. Ini hanya saya hadir. Nanti kalian baca sendiri. Nanti. Nggak enak. Saya kan selalu punya prinsip kalau debat atau dialog sama pendeta-pendeta di Kolombia, saya bilang begini atau orang Kristen. Setelah debat, mungkin kamu terluka, tetapi kamu tidak terkhianat. Kamu mungkin terluka, tetapi kamu akan berubah. Maksud begitu mentalitas. Oh ternyata semuanya ada di kitab suci ya. Kenapa gereja Katolik tidak memaksakan persepuluhan? Karena apa? Ini penting dalam proses itu. Nanti kita sampai di sana ya pelan-pelan. Oh ternyata semua persembahan persepuluhan itu diberi. Jangan utus ini petugas kamling ya untuk jemput saya ya. Siap Romo. Oke tadi semua akan bawa orang Lewi lagi
kita ganti imam Yahudi ya, orang Lewi itu dalam pengertian itu. Oke, kita bisa lihat di Nehemia 10:36 sampai 39. Brandon bisa Nehemia 12:44 loh. Sanjaya mau, katanya Sanjaya mau. Sanjaya yang selanjutnya ya. Beda-beda. Brandon, oh beda. Brandon Nehemia 12:44. Sanjaya Nehemia 10:36-39. Monggo, silakan. Siap Romo. Nehemia 10 ayat 36 sampai 39. Oke, monggo. Pun kami akan membawa ke rumah Allah kami, yakni kepada para imam yang menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami, anak-anak sulung kami dan anak-anak sulung ternak kami, seperti tertulis dalam kitab Taurat, juga anak-anak sulung lembu kami dan kambing domba kami. 37. Dan tepung jelai kami yang mula-mula dan persembahan-persembahan khusus kami, dan buah segala pohon, dan anggur dan minyak akan kami bawa kepada para imam ke bilik-bilik rumah Allah kami, dan kepada orang-orang Lewi akan kami bawa persembahan persepuluhan dari tanah kami, karena orang-orang Lewi inilah yang memungut persembahan-persembahan persepuluhan di segala kota pertanian kami. Erik, komen dong. Iya Romo, saya mau nggak tega, nanti aku dimarahin mau. Gini salah gitu salah Mo. Ini jenis-jenis persepuluhan yang harus dibawa ya, kambing, domba, hasil tanah dan semua ya. Jadi bukan apa Pak? Duit mau, duit. UUD ujung-ujungnya duit mau. Oke, ini belum nih, ini belum selesai, ini masih banyak ayatnya. Tapi banyak kita temukan tentang persepuluhan di Perjanjian Lama. Mungkin Brandon silakan, Brandon. Nehemia 12 berapa Romo tadi? 44. Oke, Nehemia 12:44. Pada masa itu. Sebentar sampai di situ. Ya. Kabar Katolik, kalau mereka bilang bahwa mereka Lewi rohani, mereka tuh imam ya, bukan pendeta kalau gitu. Iya Romo, jelas. Jadi nggak ada rohani-rohani di situ. Jangan tambah-tambah rohani. Kalau Lewi itu nanti lihat kita di surat Yakobus, surat Ibrani nanti siapa sebenarnya itu Yesus itu menghilangkan imamat atau meneruskan dan mentransformasi imamat. Dalam pengertian ini saya katakan bahwa yang melanjutkan imamatnya Lewi itu siapa? Ya imamatnya Katolik kalau mau. Dan Ibrani 5 sebentar kita lihat bahwa Yesus tidak menghilangkan imamat melainkan meneruskan. Nggak usah sebentar perempuan. Jangan pakai Lewi spiritual lah, bukan orang Yahudi. Kita mau yang ada di kitab suci, nggak ada bilang nanti di dalam perjanjian baru pendeta-pendeta teman-teman akan menjadi Lewi spiritual. Di mana itu yang sekolah spiritual? Nggak ada. Kita maaf ya, jadi kabar Katolik maaf ya saya ngomong begini kan untuk jawab seperti itu. Jangan pakai Lewi spiritual lah. Hati-hati loh, nanti sebentar kita lihat di Maleaki loh. Oke, silakan. Ya, Nehemia 12:44 saya bacakan Romo. Pada masa itu beberapa orang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik perbendaharaan. Bilik-bilik untuk persembahan khusus, untuk hasil pertama, dan untuk persembahan persepuluhan, supaya sumbangan yang menurut hukum menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi dikumpulkan di bilik-bilik itu sesuai dengan ladang setiap kota. Sebab Yehuda bersuka cita karena para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas. Lewi lagi. Artinya dikumpulkan di suatu tempat ya Romo ya? Iya, makanya tadi dikatakan di satu tempat di Bait Allah supaya selalu ada makanan di situ. Bukan hanya orang Lewi, hanya kita konsentrasi di Lewi karena saya mau kirim pesan bahwa
Kalau yang tadi bilang dia pendeta, ya gimana sejajarkan antara Levi dan pendeta? Levi itu buat apa dulu? Nggak ada, Tomo, nggak ada imamatnya, Om. Oh, itu yang saya mau bilang, ini imam loh. Jadi gimana disejajarkan itu antara yang tadi bilang Levi spiritual dari mana itu? Itu siapa yang mengangkat mereka jadi Levi spiritual? Oke, minta maaf ya seperti ini. Tetapi kita tahu bahwa yang ini kita mau tahu nih. Kalau begitu apa yang dibuat oleh Levi, orang-orang Levi, imam-imam Levi itu supaya mereka mendapatkan persembahan itu ya. Silakan bilangan 3, 5 sampai 10. Sanjaya atau Mas Erik, terserah lah. Saya aja Tomo, saya mau diem no. Bilangan 3 ayat berapa, Romo? Bilangan 3 ayat 5 sampai 10. 5. Maaf ya, saya Oke. Bilangan 3 ini ayat 5 sampai 10 ya, Romo. Oke, silakan, maaf. Enggak tadi Romo ada yang telepon Calvin toh. Calvin enggak menelpon Romo kan? Saya kira Calvin menelpon Romo. Saya ulang, Om. Minta maaf ya kalau merasa diserang oknumnya, saya minta maaf karena hanya bilang kita lagi mengoreksi mereka yang dengan praktiknya salah. Itu juga menjadi 7 perbuatan belas kasih spiritual, mengoreksi mereka yang berada di jalan yang tidak benar. Oke? Maaf kalau merasa bahwa ini adalah serangan langsung ke oknum, karena di sini ngomongnya begitu, jadi mau bilang gimana? Oke, langsung silakan. Bilangan 3 ayat 5. Tuhan ayat 5 sampai 10 apa? Ya. Nggak enak ya, lagi di YouTube lagu ada yang telepon lagi, jadi nggak enak, jadi tertahan ya, minta maaf ya. Oke, saya mau katakan begini bahwa kita lihat apa yang dibuat oleh orang Levi supaya mereka layak untuk terima itu, supaya mereka pekerjaan kami seperti ini, karena itulah Tuhan yang mempercayakan kami untuk kerja seperti ini, dan kamu 11 suku yang lain yang dengan sukacita berbelas kasih, bukan hanya memberikan kepada kami supaya selalu ada makanan di bait Allah, tetapi juga untuk orang anak yatim, juga untuk janda, dan juga untuk orang asing. Monggo, silakan. Oke, pembacaan dari kitab Bilangan bab 3 ayat 5 sampai 10. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap Imam Harun, supaya mereka melayani dia. Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan bagi semua dan bagi segenap umat Israel di depan kemah pertemuan. Dan dengan gimana, Romo? Saya kaget loh, Romo jangan gitu, kaget saya. Saya ulang, ayat 7. Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan bagi segenap umat Israel di depan kemah pertemuan, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Mereka harus memelihara segala perabotan kemah pertemuan dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Orang Lewi harus kau serahkan kepada Harun dan anak-anaknya. Dari antara orang Israel, haruslah orang-orang itu diserahkan kepadanya dengan sepenuhnya. Tetapi Harun dan anak-anaknya haruslah kau tugaskan untuk memegang jabatannya sebagai imam. Sah tertabis ini, bukan yang tidak tertabis. Dan Tuhan panggil. Ya. Dan Tuhan hadapkan ke mereka kepada Harun ya, penabisan ya, mandat, memberi nama artinya. Lakukanlah ini kalau dalam Injil, kalau dalam perjamuan malam terakhir, lakukanlah ini, mandat, pentabisan, begitu. Ordenar dalam bahasa Spanyol artinya memberi mandat, lakukanlah ini. Oke. Romo, kita harus lihat bahwa Romo. Ya.
Ini yang terakhir belum saya bacakan kok, Mo. Oh, maaf. Saya kira Romo sudah jangan gitu toh, Mo. Ini nanti pengganjal di leher gak enak, Mo. Saya ulang yang tepat ya, Mo. Enak ini, Mo. Bilangan 3 ayat 10 Ibu Bapak diperhatikan dengan seksama. Tetapi Harun dan anak-anaknya haruslah kau tugaskan untuk memegang jabatannya sebagai imam, suksesi, tertabis. Perhatikan yang ini, gak enak ini. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Clear, very, very clear. Mantap, Mo. Jadi tadi dari kabar Katolik ya, kalau tanya tentang Lewi spiritual, mana Lewi spiritual itu Tuhan bilang hadapkanlah mereka kepada Harun ya. Saya tadi pancing supaya jangan baca yang terakhir ya Pak. Ternyata ya nggak enak, jadi nggak enak kan. Dan barang siapa coba-coba mengambil bagian, maksudnya coba-coba memproklamasikan sebagai imam Harun ya, Lewi ya, tanpa diperintahkan oleh Harun, maka mereka akan apa Pak? Hukum mati. Mati, Mo. Oke, lalu pertanyaan kita semua, bagaimana teman-teman Kristen ya, minta maaf yang lagi mempraktikkan persepuluhan itu, menggunakan kitab apa untuk mengancam dan menakut-nakuti umatnya? Perjanjian lama. Ya, tapi ada kitabnya mana mereka gunakan itu untuk menakuti kawanan domba mereka. Untuk kalau ini biar Romo aja. Kalau kalian tidak membayar ini persepuluhan, maka murka Tuhan akan datang kepadamu. Gitu. Dia akan menutup langit dan semuanya. Tapi nggak baca ayat-ayat sebelumnya. Mereka fokusnya di sini. Silakan Maleakhi 3, 7 sampai 10 lah kita baca. Maleakhi 3. Mantap. Maleakhi 3. Ya Romo, sebentar Romo. Oke Romo. Orang Katolik ya gini Mo, maklum, bukan mata ayatan Mo. Maleakhi 3 ayat 7 sampai 10 ya Mo. Ini kita masih perjanjian lama ya. Yes. Siap Mo. Siap, oke. Ayat 7 sampai 10 Mo. Oke. Kita ayat 7 dulu. Kita pelan-pelan ya. Setelah satu ayat saya potong ya, Mas. Oke. Siap Romo. Pembacaan dari Maleakhi 3 ayat 7 sampai 10. Sejak zaman nenek moyang kamu. Aduh. Sejak zaman nenek moyang kamu. Mas Erik. Gimana, Romo? Buat lucu ya, saya baca salah satu sini. Romo saya gagal fokus, lihat Romo, aduh hancur. Kalau gitu. Aduh, ini. Romo kena penalti Romo, saya denda 1 triliun Romo, harus fokus Romo, nggak boleh baca live chat Romo, 1 triliun Romo. Oke, Maleakhi 7 lah, 37 silakan. Ya, sejak zaman nenek moyang kamu telah menyimpang dari ketetapanku. Dan ancaman pertamamu dan tidak memeliharanya. Kedua, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Oke Erik, nanti orang Israel tanya, bagaimana kami kembali kepadamu? Silakan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Aduh, dadaku sasik. Sakit saking sakitnya sasik. Ayat ke-9. Kamu telah kena kutuk. Nah, ini sering ini. Nenggak berkat kutuk, mumet kepala saya. Selalu mendengarkan untan-untan berkat kutuk dari sini ternyata toh. Jabang bayi. Kamu telah kena kutuk
tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan. Oh, oke. So, bermainnya di sini kamuflasenya, oke. Supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ada amin, saudara? Haleluya. Ya, amin. Amin. Dia permainannya di sini. Halus. Oke, permainannya di situ. Jadi mereka memainkan Maliaki 7-10 itu sebagai pukulan ya. Untuk masyarakat, ini kita belum baca sampai 14 loh. Baca aja sampai 14 ya Mas. Nanti saya lihat, oh ternyata ada dua hal. Yang mencuri kepada Tuhan itu ada dua hal. Ada dua pribadi. Yang tidak membayar dan juga yang mencuri orang yang sudah membayar ya. Silakan. Ayat berapa, Romo? Ayat berapa? Nanti yang terakhir 10 tuh lanjut sampai 14 ya Mas. Lanjut. Oke, 10 sampai 14. Sekarang, Ya. sekarang kamu nomor 11. Oke, siap. 11, Maleakhi 3 ayat 11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Pada nggak kuat ini di live chat, tinggal saja, nggak usah nonton sini, skip. Nggak usah dengerin sini kalau nggak kuat. Silakan Romo. Ternyata Maleakhi 3, 7-14 ini dipeletir. Untuk dimanipulasi. Untuk jika kamu tidak. Kan tadi ayat 8 katakan bagaimana cara mengembalikan kepadamu Tuhan. Untuk kembali ke jalanmu. Ayat 9 katakan bahwa persepuluhan. Supaya jangan menutup langit ya, supaya jangan ada supaya selalu ada hujan untuk kamu, untuk semua, untuk berkat, untuk semuanya. Karena kalau tutup langit nggak bisa kerja Pak, nggak ada tanaman, nggak ada hasil bumi dan lain sebagainya kan. Oke, tapi lupa baca ayat-ayat sebelumnya. Coba dibaca Maleakhi 3-5 Pak. Maleakhi 3 yang sama tadi. Bab 3 ayat 3-5. Kira-kira gimana bunyinya? Oke. Maleakhi bab 3 ayat 3-5. Ia akan lahan bahasanya itu ayat 7-10-14 ya ancaman. Tapi lahan keringnya di atas nih Pak. Lahan keringnya di sini ya Romo. Oke, lahan keringnya di sini. Oke, siap. Tadi lahan basah, Romo pinter buat narasi, pinter. Basah ini sekarang ketandus, ini lahan tandus. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Imam ya, imam.
imam yang membawa persembahan itu. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang ya, pertama orang tukang-tukang sihir. Menipu ya, menipu. Yang pertama, menghukumi kamu karena kamu menipu apa? Tukang-tukang sihir, siapa lagi? Orang-orang berzina. Orang-orang berzina. Ya. Karena mereka bilang Katolik itu berzina, Katolik itu tukang sihir semuanya. Oh, yang lain, ini yang di sini mungkin kita yang berdosa ya nggak apalah. Oke, yang ketiga, orang-orang yang bersumpah dusta. Oke, ini mulai sudah nih, karena banyak yang tipu juga ya atas nama Tuhan. Ya, lalu yang berikut ini yang masuk nih, mulai dari sini udah masuk orang-orang yang mempraktekkan persepuluhan ini. Berdusta, yang lain. Lanjut, Pak. Dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan. Oke, belum nih, hampir-hampir mau masuk nih. Banyak tuh nggak bayar sesuai dengan hukum UMR ya. Oke, Tuhan akan bekerjalah di sini gratis karena Tuhan akan semuanya itu. Jadi nggak protes ya, nanti Tuhan hukum kalau protes itu. Ternyata orang-orang yang menindas, yang tidak membayar sesuai dengan aturan hukum. Lalu janda. Wah, janda. Siapa lagi? Dan anak piatu. Oh, siapa lagi, Pak? Dan anak piatu dan yang mendesak ke samping orang asing. Mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku. Firman Tuhan semesta alam. Oke, Pak. Semoga yang terima persepuluhan jangan lupa janda miskin. Jangan lupa orang asing. Jangan lupa anak yatim piatu karena mereka nggak punya apa-apa. Ataukah apakah mereka juga harus diobligasi, diwajibkan untuk membayar? Sedangkan mereka harus menerima itu. Karena itu yang ayat 5, 45 katakan bahwa kamu akan dihukum karena ini. Menipu para janda, menipu para yatim piatu, menipu orang asing, mendesak mereka ke sana. Yang ini nggak dibaca, Pak. Yang ini nggak mau dibaca mereka. Coba baca dari ayat 45 ini. Pasti hati-hati dengan yang 7 sampai 10 tadi, Pak. Betul, Romo. Oke, jadi udah tahu bahwa anak yatim piatu nggak punya uang ya, nggak punya apa-apa. Janda nggak punya apa-apa untuk membayar. Orang asing nggak punya apa-apa. Kenapa kamu menipu mereka? Makanya tadi itu Tuhan bilang yang kita sudah baca tadi dalam Ulangan 14:28-29 bahwa persepuluhan itu untuk janda loh. Persepuluhan itu untuk anak yatim piatu loh. Persepuluhan itu untuk orang asing loh. Persepuluhan untuk Imam Levi loh. Karena mereka buat ini seperti ini, maka mereka layak mendapat persepuluhan. Dan persepuluhan itu ada pestanya setahun sekali atau 3 tahun sekali. Dan persepuluhan itu salah satu pesta dari 6 pesta besar orang Yahudi dalam Imamat bab 23 yang kita baca tadi, hanya untuk persembahan dan persepuluhan ya, tapi belum ada lagi pesta yang lain ya, pesta trompet, pesta apa lagi. Oke. Mau saya katakan di sini bahwa kalau seandainya mau menggenapi persepuluhan Yahudi, teman-teman Kristen harus merayakan juga 5 pesta yang lain. Kenapa, Pak? Karena ini bahaya loh. Karena ini bahaya. Kalau kita baca ini masuk perjanjian baru ya. Oke. Karena apa? Karena kalau semuanya harus dipenuhi, maka semua harus dipenuhi. Jangan ada satu titik yang tidak dipenuhi. Coba kita baca Yakobus 2:10-11. Apa Romo? Yakobus 2:10-11. Ini kita udah masuk pelan-pelan perjanjian baru ya, Mas. Siap Romo. Oke, gaskan. Yakobus dari Yakobus 2 ayat 10-11. Ini kalau kita mengatakan
mau Ya. katakan kepenuhan hukum ya. Sanjaya siap Ulangan 21-18-21. Ulangan 21-18-21 disiapkan oleh Sanjaya. Nanti sebentar Brandon ya. Oke, Erik, Yakobus 2, 10-11. Siap. Barang siapa menuruti seluruh hukum itu. Waduh, ngeri. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, perhatikan. Tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Karena itu contoh kecil ya. Saya buat perbandingan contoh kecil. Kalau teman-teman menekankan persepuluhan, maka 5 pesta yang lain harus dipenuhi juga. Pesta namanya pesta Pentekostes, pesta trompet dan lain sebagainya harus dipenuhi. Pesta tabernakel, pesta primisia atau persembahan dan persepuluhan itu harus dipenuhi juga. Yang tadi Imamat 23 itu. Kalau tidak Yakobus bilang apa tadi Pak? Silakan ulang. Sebab ia yang mengatakan jangan berzinah, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzinah tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Saya mau dengarkan kembali ayat 10 tadi Pak. Bahwa kalau seandainya penuhi satu dan hilangkan yang lain, artinya tidak penuhi apa-apa. Silakan Pak. Ayat 10 tadi. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, 613 hukum. Ia bersalah terhadap seluruhnya loh, seluruhnya loh. Mengabaikan satu itu bersalah kepada seluruhnya. Tidak ada tebang pilih. Seluruhnya itu. Jadi teman-teman Kristen, minta maaf yang persepuluhan yang masih perhatikan persepuluhan. Yang pertama persepuluhan itu satu dari 613 hukum. Dan persepuluhan itu satu dari 6 pesta besar orang Yahudi. Pesta trompet, pesta tabernakel, pesta Pentekoste, dan lain sebagainya. Tetapi kalau seandainya hanya memenuhi satu persepuluhan, sedangkan yang lain tidak dipenuhi 612 hukum, atau 5 pesta yang lain tidak dipenuhi, kata Yakobus tadi apa tadi Pak? Ayat 10. Ia bersalah terhadap seluruhnya. Amin. Ini mau tahu nih. Salah satu hukum-hukum yang harus dipenuhi oleh semua mereka. Berbahaya loh, sampai bisa membunuh anakmu sendiri loh. Baca aja Ulangan 21, 18, 21. Silakan. Oke, saya mau. Iya, promo. Sopo iki? Jatah sopo? Oke kok, Katolik militan. Silakan, Brendan apa Katolik militan? Siap. Sanjaya. Silakan. Ini perbandingan contoh kepenuhan hukum. Kalau tidak penuhi satu artinya tidak penuhi semua. Wow. Contoh kecil, kalau tidak ini contoh kecil ya, Ulangan 21 18 21. Siap. Ulangan 21 18 sampai 21. Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang dengil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka, maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya. Dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini dengil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminum. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati.
Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Serem, oh. Serem. Ngeri. Contoh, ini saya buat perbandingan. Apakah ini juga harus digenapi? Makanya tadi Yesus bilang, dan kematiannya saya sudah membatalkan hukum Taurat. 613 hukum loh. Teman-teman yang memperhatikan persepuluhan dalam pengertian ini ya, yang bukan imam Lewi dan juga bukan imam. Kalau kita mau tahu bahwa nanti sebentar Ibrani 5 ayat 1 bahwa Tuhan memanggil para imam dari umat ya, supaya membawakan persembahan kepada Tuhan. Jadi imamat itu tidak dihapuskan, melainkan dilanjutkan, ditransformasi. Dalam pengertian ini, oh ya, kalau tadi yang Yakobus 10 tadi, yang Yakobus 2:10 katakan bahwa kalau tidak penuhi satu, tidak penuhi semua. Sama saudara, teman-teman yang hanya memenuhi persepuluhan, sedangkan ada 613 hukum dan hanya digenapi satu, sedangkan 612 hukum nggak dipenuhi. Salah satu yang contoh kecil, kalau anakmu gitu, anakmu kepalanya nggak jelas, nggak ngikut, kamu harus berani bahwa anakmu harus dilempar mati. Makanya Yesus bilang, kamu adalah anak-anak kasih karunia Allah, bukan lagi anak-anak hukum Taurat. Yang oleh Paulus semuanya itu. Oke, kita pelan-pelan ya. Kita pelan-pelan sampai di sana. Oh, semuanya pada diam nih, gimana nih? Saya jadi takut juga kalau gitu. Lanjut Romo, lanjut. Serem soalnya Romo, serem. Ya, tadi kan saya contoh kecil. Apakah berani menepati hukum ini juga? Iya benar Romo. Itu kan semua 613 hukum harus dipenuhi. Termasuk yang barusan. Diabaikan karena ada untayan satu diabaikan, mau tidak mau ditanggung semuanya loh. Mau satu diabaikan harus menanggung semuanya loh. Mau nggak tebang pilih itu ngeri mau. Termasuk yang serem-serem. Ya, Yakobus mereka semua orang Yahudi. Paulus juga mengenal semua hukum Yahudi. Oke, kalau begitu kita tanya, di dalam perjanjian baru, siapa yang membayar persepuluhan? Ada ya yang membayar persepuluhan. Oke. Wow. Ada yang membayar persepuluhan. Ini nih yang membayar persepuluhan ini. Lukas 11:42, silakan. Brandon, silakan Brandon. Lukas 11 apa Romo? Lukas 11:42, okay. Brandon. Dan kita siapkan juga mungkin Erik imamat 27:30 ya. Perbandingan dengan Lukas ini kita ke imamat nanti. Supaya pelan-pelan bahwa Yesus mengkritik siapa yang membayar persepuluhan sampai mengabaikan, membuat tambah hal yang tidak tertulis di dalam imamat standar persepuluhan atau kriteria persepuluhan seperti apa. Silakan. Brandon. Ya, Lukas Injil Lukas bab 11 ayat 42. Erik siapkan imamat 27:30. Sanjaya siapkan Matius 23:24. Oke. Saya mulai Romo. Lukas 11 ayat 42. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selisih ingu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Kamu mengabaikan apa? Keadilan dan kasih Allah. Mereka ganti. Orang Farisi ini yang membayar persepuluhan dalam perjanjian baru yang Yesus temukan siapa? Orang? Membayar ke Lewi, Romo. Farisi, orang Farisi. Orang Farisi, hanya orang Farisi yang membayar persepuluhan. Aduh. Ya benar, makanya Yesus kritik. Karena mereka gantikan hukum ini, tambah lagi bumbu-bumbu itu nggak termaksud dari persepuluhan, Pak. Coba kita kembali ke imamat 27:30, silakan. Apa-apa yang termasuk persepuluhan, nggak ada bumbu-bumbu selisih apa semua nggak ada di situ. Siap. 27. Aku yang baca, aku ini Pit, yang baca aku Pit, tenang Pit, ini jatahku Pit, Pit. Kamu diam dulu ini jatahku, lu sudah selesai. Imamat 27 ayat 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah,
baik dari hasil benih, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Oke. Bukan duit, Mo. Tapi ini mereka tambah. Orang Yahudi tambah, orang Farisi tambah, harus bumbu-bumbu semua. Jadi kalau diterjemahkan di sini, kalau jual rumahmu harus persepuluhan ya. Jual ini kambing harus persepuluhan ya. Semua. Jadi yang satu-satunya yang membayar persepuluhan di dalam masanya Yesus ya Yesus kritik dalam Injil maksud saya hanya orang Farisi. Oke, kita buat perbandingan di Matius 23 sampai 24, silakan Mas Sanjaya. Siap, Romo. Matius 23 ayat 23 sampai 24. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tepiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang ada di dalamnya kamu telan. Oh ya. Iya, Mo. Jadi kamu hanya membayar persepuluhan dan semuanya itu, tapi kamu lupa yang terpenting, belas kasih dan keadilan. Wow. Perbandingan Lukas 10, 36, 37. Kita masuk ini belas kasih. Siap. Lukas 10. Lukas berapa, Mo? 10, 36, 37. 10, 36, 37. Oke. Go. Bacaan bab Lukas bab 10 ayat 36, 37. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah Injil Sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jadi Lukas 11:42 dan Matius 23 tentang siapa yang membayar persepuluhan dan kenapa mereka menghilangkan yang terpenting, keadilan dan belas kasih. Wow. Wah, ini yang punya jam tangan Rolex hancur, Mo. Berapa kali buat baksos di gereja-gereja teman-teman Kristen ya, ke janda. Berapa janda yang ada di gerejamu? Yang ada di denominasimu, berapa anak yatim di sana? Berapa orang asing atau orang yang diasingkan? Dan kadang ada yang diasingkan karena tidak bisa membayar persepuluhan ya. Praktik di sini banyak seperti itu, dikeluarkan dari denominasinya karena nggak bisa bayar persepuluhan dan lain sebagainya. Oke, saya kalau ngomong ini udah sedih kalau ngomong tentang belas kasih. Memang kadang saya jalan setiap hari Sabtu ke jalan-jalan, bawa kopi, bawa teh, bawa roti untuk teman-teman yang hidupnya di jalan. Nah, pemulung, karena pemulungnya keluar hari Selasa, hari Kamis, dan hari Sabtu di Bogota, di tempat saya tinggal, sekitarnya, makanya bantu, apalagi banyak orang-orang Venezuela yang karena sistem politiknya itu harus keluar dari sana, dan kesian, makanya jangan nutup matamu. Bagi saya selalu punya prinsip dasar,
orang-orang kecil dan miskin adalah jembatan menuju surga ya. Saya pernah kerja dengan pastor Spanyol, nanti belum sampai di situ ya. Pastor Spanyol sudah umur 65 waktu itu. Pastor ini mengajari saya bagaimana kita ke pasar-pasar meminta kepada penjual kopi, penjual teh, penjual ikan, penjual daging, penjual kentang, penjual tomat. Kita bilang ini kami ada 100 keluarga miskin, janda, anak yatim piatu yang ada di paroki. Jadi setiap 15 hari kita beri mereka paket makan. Lalu itu saya lihat betapa perjuangan seorang imam tua ya Spanyol dan mengajari saya. Dan satu hari kami duduk, waktu pulang saya nyetir, dia di samping, capek, orang udah tua nih, pikul kentang, jadi kotor semua kan, baju putih akhirnya begitu. Lalu dia bilang, Herman, saya dipanggil nama permanen sini Herman, dia bilang, jangan lupa orang miskin itu jembatan menuju surga. Dan dia ingat Yesus bilang, di manakah engkau ketika saya lapar, di manakah engkau ketika saya orang asing, di manakah engkau ketika saya di penjara, dan semuanya itu. Makanya mulai dari situlah perjalanan panjang. Karena itu kamu melupakan yang terpenting, keadilan dan belas kasih. Wow, dalam pengertian seperti ini ya. Oke, tinggalkan dulu konsep yang cerita yang barusan saya cerita. Kita kembali kepada bagaimana kita masuk ke dalam Yesus menghilangkan hukum lama ya, membatalkan hukum lama. Dan coba kita lihat Kolose 2:14, Yakobus 1:25. Peter. Apa nih? Kolose 2:14 ya. Oke, Kolose 2:14, Sanjaya Yakobus 1:25. Erik Kolose 3:17. Ya, sebentar mau Kolose 2:14. Siap. Kolose 2:14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakan dengan memakukannya pada kayu salib. Yesus menghapuskan hukum lama. Silakan Yakobus 1:25. Siap, Romo. Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kolose 3:17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Pelan-pelan. Ibrani 9:15-17. Ibrani 9 sebentar. 15-17 dan Sanjaya siapkan Ibrani 7 4 dan 5 ya, ayat 5. 7 bab 7 ayat 4 sampai 5. Ibrani 9 15-17. Ya, Ibrani 9 15-17. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. 16. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. 17. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Wow, pelan-pelan. Ini nih ternyata di perjanjian baru, surat Ibrani nanti yang akan kita baca, itu Ibrani menekankan bahwa
yang menerima persepuluhan itu hanya orang Lewi loh. Baca Sanjaya. Siap. Ibrani 7:4-5 dan selanjutnya. Ya, Ibrani 7 ayat 4-5. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang datang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Ternyata ada di perjanjian baru menekankan kembali bahwa yang menerima persepuluhan itu siapa, Mas Sanjaya? Orang anak-anak Lewi, Romo, anak-anak Lewi. Imam-imam Lewi. Tapi Lewi itu siapa? Imam Yahudi. Oke, tadi udah dibacakan bahwa Tuhan memerintahkan untuk mendekati Imam Harun untuk mereka ditabiskan ya, macam seperti itu ya. Yang sudah dibaca oleh Erik tadi ya, Erik ya. Udah lupa ya? Siap, Romo. Oke, kalau begitu kita lihat sedikit. Ini sebagai mulai mau menutupi seluruh perjalanan kita pada pagi hari ini ya. Coba kita baca ketika Yesus mengutus para muridnya itu untuk apa? Coba Matius 10 ayat 8. Oke, Matius 10 ayat 8. Ayat 8. Siap, Romo. Ayat 8. Siap. Kita mau tahu bahwa itu Yesus mengutus para muridnya itu untuk mewartakan, untuk menyembuhkan, atau untuk menagih persepuluhan. Oke, silakan. Siap. Pembacaan dari Injil Matius bab 10 ayat 8. Sembuhkanlah orang sakit. Oke, pertama Pak. Sembuhkanlah orang sakit. Bangkitkanlah orang mati. Tahirkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya. Waduh, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah Injil sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih ya Tuhan Allah Yesus Kristus. Amin. Ulangi yang terakhir, Pak. Telak mau, telak. Ulangi yang terakhir. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ulang, Pak. Diulang, Pak. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Very, very clear. Oke. Lukas, Sanjaya atau Brandon ini? Boleh Romo, Lukas berapa Romo? Sorry. Brandon, Romo. Brandon, Lukas 10, 1, baca aja dari 1, nanti saya bilang sampai di mana ya. Ya, Lukas 10, saya bacakan dari ayat nomor 1. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua. Mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. 2. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. 3. Oke Mas, sebentar Mas. Jadi Yesus memanggil 70 murid dan mengutus ya. Oke, ayat 4. Ini kriteria ya. Ini ayat 4, Mas. Iya, ayat 4. Janganlah membawa pundi-pundi 1. atau bekal atau
kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Silakan lanjut. 5. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. 6. Dan jikalau di situ ada orang layak menerima damai sejahtera, maka salamu itu akan tinggal atasnya. Tetapi Kaca pembesar ayat 7. Kaca pembesar. Silakan Mas. 7. Tinggallah dalam rumah itu, maka Erik kaca pembesar. Tinggallah dalam rumah itu. tek. Sorry, tinggallah dalam rumah itu. Tinggal dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya, jangan berpindah-pindah rumah. Oke. Makanlah apa yang diberikan. Aduh, susah ya, pelan-pelan. Oke lah. Pelan-pelan ya, siap kita mau menutup pelan-pelan ini. Oke, kalau begitu Santo Paulus yang adalah murid Yesus ya. Bukan masuk dalam 12 yang pertama, tetapi setelah proses konversinya, pertobatannya, dan menjadi rasul bangsa-bangsa. Tolong Sanjaya, ini ayat penting banget nih. 2 Korintus bab 9 mulai dari ayat 6 selanjutnya ya. Mas Erik siapkan 1 Timotius 6:10. Siap Romo. Dan Brandon siapkan Efesus 5:5. Oke, 2 Korintus 9 bab 9 mulai dari ayat 6, silakan monggo. Siap Romo. 2 Korintus 9 mulai dari ayat 6. Oke, teman-teman yang ada di bawah silakan tulis dong, type tolong. 2 Korintus 9 mulai dari ayat 6, silakan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini untuk orang Katolik ya. Ini untuk orang Katolik ya. Yang menanam sedikit ya menuai sedikit. Yang menanam banyak menuai banyak. Tapi belum sampai di sini. Oke, silakan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Bukan pemaksaan ya. Bukan pemaksaan Romo. Harus rela hatinya. Belum selesai. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Kenapa Mas? Sebab Allah mengasihi orang. Ulang tadi, baca ulang. Siap Romo. Baca ulang. Hendaklah. Oke, orang Katolik tolong, karena tidak dipaksakan, dia ambil uang yang paling kecil. Jadi kan orang Katolik bilang, ya udah ini 50 perak lah, 50 rupiah, ya udah isi nggak apa, karena nggak itu tadi 2 Korintus katakan tidak dipaksakan. Tapi setiap orang memberi dari hatinya, mau beri semua urusan kamu lah, memberi tak terhingga urusan kamu lah. Tetapi ingat, memberi dari hatimu bukan karena dipaksakan. Silakan, Mas. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Baca kembali ayat 6 tadi, Mas. Sebelum sukacita. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ini saya bukan ngomong persepuluhan ya. Persepuluhan memang nggak ada di Perjanjian Baru. Hanya ngomong kritikan dari Yesus untuk orang Farisi, orang munafik yang membayar persepuluhan, dan tadi kita baca di Ibrani yang menegaskan bahwa yang menerima persepuluhan itu hanya imam-imam Lewi ya. Maksud
katakan seperti ini ya. Sampai Bapak Abraham juga membayar kan seperti itu. Oke, dalam pengertian ini saya mau katakan bahwa tidak ada paksaan ya. Berilah dari yang lahir dari hati. Kalau kamu bisa beri banyak, berilah. Kalau kamu bisa beri sedikit, berilah. Kalau kamu tidak bisa beri apa-apa, berilah. Nggak beri ya karena nggak ada apa-apa. Tetapi janganlah kamu beri karena paksaan. Ini penting sekali. Janganlah kamu beri karena apa tadi Mas Sanjaya? Karena paksaan, Romo. Ayat 7. Tidak boleh karena paksaan. Ayat 7. Siap, saya ulang, Romo. Ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Ulang. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Gimana nih? Jelas, Romo. Merinding, Romo. Jangan paksaan. Nggak ada persepuluhan. Mas Erik suaranya lebih keras, jadi tolong baca itu 1 Timotius 6:10. Pembacaan dari 1 Timotius bab 6 ayat 10, berarti jangan kejang-kejang ya. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Oke, Mas Erik. Oke. Lalu kita kembali lagi. Sanjaya, lanjut ayat 8 tadi, Sanjaya. Siap, Romo. Tadi 2 Korintus berapa, Romo? Tak tutup, Budang. 9. Siap. 2 Korintus 9 ayat 8. Oke. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berlebihan di dalam berbagai kebajikan. Kenapa? Kenapa? Lanjut ayat 9, karena ada tertulis. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Dan dengan cara seperti apa? Ayat 7. Setiap orang supaya sampai kepada membagi-bagikan kepada orang miskin, keadilannya berada sampai selama-lamanya. Karena ayat 7 tadi, setiap orang memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Jelas, Romo. jelas. Telak. Jelas. Clear. Oke, karena itu 1 Timotius tadi 6:10 bagaimana Pak Erik diulang? Erik ke belakang kali ya. Siap, Romo. Mohon maaf, Romo. 1 Timotius berapa, Romo? 6 ayat 10 ya, Romo? Tadi. Karena akar dari semua Karena- persoalan. Ya, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Telah menyimpang dari iman. Sekali lagi kita semua dapat payung. Telah menyimpang dari iman. Dan Karena apa, Pak, menyiksa menyimpan dari iman? karena memburu uang. Kita tutupi dengan
Efesus 5:5, Brandon. Ya, Dengan hati yang tulus Efesus ya. 5:5 saya bacakan. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dari Allah. Udah Romo? Aku ulangi Romo. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, dan orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Serem amat ini. Pak, yang ketiga tadi Pak, orang apa Pak? Orang cemar, orang serakah, dan penyembah berhala. Orang serakah ya? Iya. Yang kita hubungkan dengan 1 Timoteus tadi. Iya Romo. Akar dari semua kejahatan adalah Cinta uang. Memberi harus dengan apa adanya. dan kita ingat Yesus bilang tak seorang pun dapat melayani dua Tuhan. Erik, kita tutup dengan ini ya. Matius 6:24. Matius 6 ayat 24. Siap. Matius 6 ayat 24. Oke. Sambil makan aja. Pembacaan Injil Matius bab 6 ayat 24. Kena ini. Hancur. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Betul apa salah ini? Betul, Om. Atau ia akan setia. Romo jadi gitu, Thomas saja diketawa atau Momo. Romo menghilangkan fokus saya kok. Romo tenang saja, Mo. Nanti dulu, Mo. Romo tahan sih. Saya sambil melihat Romo nih soalnya. Saya ulang ya, Mo. Saya ulang. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang Dan tidak mengindahkan yang lain. kalian. Kamu, bukan kalian, Romo. Kamu, Mo. Bukan Oh, kalian. kamu ya, maaf, kamu. Romo jangan gitu dong, Mo. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikianlah Injil Sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Ada amin, Peter, Sanjaya? Amin. Haleluya. Haleluya. Oke, Amin. terima kasih semua untuk jam 7 ya, 2 jam ya. Ini omong tentang Mamon ini panjang ya. Maksud saya tadi, secara jelas bahwa ada perbedaan, bahwa hukum Taurat itu harus dipenuhi dan harus dipenuhi semuanya. Karena kalau tidak Yakobus 2:10 dikatakan bahwa kalau hanya penuhi satu atau tidak penuhi satu, berarti tidak memenuhi semuanya. Yang kita buat perbandingan dengan ulangan tadi tentang kalau anaknya bersalah harus dibawa untuk dilempari batu sampai mati, semua itu sadis ya. Menurut saya, makanya Yesus bilang dengan kematiannya itu dia telah menutupi, menghilangkan hukum Taurat dalam pengertian ini. Jadi ada yang protes bilang, itu penggenapan hukum dan lain sebagainya. Seperti itu ada yang protes-protes begitu kan. Itu kan Yesus datang untuk menggenapi hukum dan lain sebagainya. Saya mau buat ini perbandingan. Coba dibaca Matius 5:17 ya. Sebenarnya sudah selesai, hanya sekarang kalau ada yang bilang Yesus kan datang untuk menggenapi semua hukum Taurat. Hati-hati, hukum yang mana yang digenapi? Itu 10 perintah Allah dan hukum yang semua hukum itu tertuang di dalam hukum ini. Cintailah sesama, cintailah Tuhan Allah dengan segenap hatimu
dan Amin. cinta sesamamu dengan seperti dirimu sendiri. Semua hukum itu tertuang di sini. Makanya Yesus bilang, inilah penggenapan dari semua hukum. Jangan kamu taruhlah hukum Taurat yang 613 itu sampai dengan anaknya sendiri yang bersalah harus dibunuh. Aduh, saya nggak sanggup lah. Pak Erik, kamu sanggup nggak kalau anakmu yang kepala batu seperti itu ya nggak mau buat sesuatu, kamu rela nggak bawa sampai di depan para petua untuk dibunuh? Sanggup mau boneka mau, tapi tak ganti boneka. Iya. Ganti boneka. Oke. Kita buat perbandingan di situ supaya kita tahu bahwa oh ternyata yang dimaksudkan Yesus dengan penggenapan hukum itu seperti apa. Oke, Matius 5:17. Pembacaan dari Injil Matius bab 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ini juga sering diframing oleh polemik seberang ya, non-Kristiani menggunakan itu. Oke, gimana? Kita perbandingannya ke Matius 22, 37, 40. Ini nggak baca di situ, nggak buat perbandingan di situ. Oh, hukum apa yang digenapi Yesus? Makanya mereka genapi persepuluhan itu hanya persepuluhan, tetapi yang pesta yang lain nggak digenapi. Akhirnya Yakobus menghancurkan semua itu 2:10 bahwa kalau satunya tidak dibuat, semuanya nggak dibuat. Siap. Matius 22. Tadi 5:17 fokusnya bahwa Yesus datang untuk menggenapi semua hukum ya. Tapi hukum apa yang digenapi oleh Yesus? Ini penting loh. Matius 22, 37, 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kenapa Romo? Kena ya Mo? Kena ini Mo. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, nah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah, Raja Pembesar. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Wow, mantap. Jadi maaf ya teman-teman Kristen, tolong jangan bilang Yesus menggenapi hukum Taurat 613 hukum, kamu tunjukkan di mana. Baca ini, dua hukum kasih itu adalah, Pak, tolong. Adalah, mana tadi? Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum. Romo jangan sapu-sapu Kak Romo satu serius Romo mang sapu-sapu Kak ini. Sata serius dulu Romo. Matius 22 ayat 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Injil Romani. Ini bukan surat gembala Romani, Injil Romani. Injil Romani. Matius mo. Wah. Baca ulang. Pada kedua hukum inilah. Sebentar Pak, sebentar. Oke Romo. Kita mesti berjuang memerangi diri. Asik. Bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar Ia tersenyum. Asik. Berusahalah agar Ia tersenyum. Ayo sawernya. Bercermin Buat Romo dan nih, banyaklah sawernya nih. bercermin. Oke.